stadium 4. Tapi dengan produk BioGreen Science, beliau melewati namanya operasi atau kemoterapi. Tapi pada malam hari ini, beliau akan menceritakan bagaimana di masa pandemi ini, beliau satu keluarga loh teman-teman, terkena COVID-19. Tapi sekali lagi, berhasil menang melawan COVID-19 berkat produk-produk BioGreen Science. Tanpa lama lagi, saya akan panggilkan Ibu Feni Chandra. Selamat malam, Mbak Feni. Malam, Bu Feni. Malam, Mbak Ratna. Halo, apa kabar? Sehat ya? Cantik banget, Rat. Iya, sehat. Ratna, sehat cantik ya? aja, Rat. Iya. Silakan. Oke. Senang banget loh bisa ketemu di Zoom ini ya. Makasih ya, Mbak Ratna. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Feni dari Makassar. Saya Feni dari sejak saya terbebas dari masalah kanker, seluruh keluarga saya mengharuskan untuk konsumsi produk BioGreen untuk investasi kesehatan. Nah, malam ini saya bukan mau berbagi tentang masalah kanker yang pernah saya alami, tapi yang saat ini yang sudah baru-baru saya sekeluarga alami. Ya, saya adalah orang kelima dalam keluarga yang positif kena COVID-19. Nah, beberapa hari yang lalu, saya sempat teleponan dengan Pak Ferry dan Pak Leri, kita ngobrol. Beliau bertanya, kok bisa kena mereka-mereka itu kan tahu kalau kegiatan saya itu sejak masa pandemi kita udah kerja di rumah. Tidak ada yang keluar rumah, kita jaga. Nah, adikku juga sangat confident banget, dia selalu melarang kita keluar. Pada saat PSBB dimulai, bulan Maret, April itu kita kerjanya dari rumah semua ya. Nah, bulan Mei itu udah mulai kembali lagi aktivitas kantor. Nah, waktu itu adikku buat peraturan, di kantor itu kita nggak boleh saling mendatangi ruangan. Jadi semuanya by email. Semua by email, mau saya pakai electronic sign. Nah, pada saat bulan Mei, itu dia ulang tahun. Disitulah loss-nya. Dia ulang tahun, dia ngajak karyawan, ngajak relasinya makan di sebuah rumah makan. Nah, 1 minggu dari itu, dia demam. Dia menderita demam. Jadi, pada saat dia demam periksa ke dokter, periksa lab, itu hasilnya dia masih non-reaktif, cuma terdiagnosa tifus. Cuma dokter sudah khawatir jangan sampai ada indikasi silang. Jadi karyawan semua kita suruh rapid ternyata ada 17 karyawan yang reaktif. Nah, pada saat itu adikku isolasi mandiri sejak saya tiap hari beri apple stem cell, sekali konsumsi itu apple stem cell-nya 5 saset, biomile-nya itu 3 saset tiap hari. Sehari itu bisa 2-3 kali saya beli. Karena pada saat menderita COVID itu obat dari dokter itu dia diberi antivirus dan juga diberi vitamin-vitamin. Jadi buat masukin produk suplemen itu kita harus lihat waktunya. Begitu ada lowongan, jadi saya masukkan dia siang masukkan dengan malam. Sekali konsumsi itu 5 apple stem cell dan 3 biomile. Malamnya saya tambahkan dengan biomile. Nah, adikku yang pertama ini, dia isolasi mandiri 2 minggu, kemudian swab, itu dia sudah negatif. Namun karena adikku yang paling bontot juga ada kontak langsung sama dia pada saat dia isolasi mandiri, akhirnya ternyata adikku yang bontot itu juga positif. Dari adikku positif, papaku positif, mamaku sebenarnya belum terdeteksi dia positif. Tapi diagnosa dari dokter itu adalah DBD. Di rumah total kita ada 6 orang. Ada 6 orang yang positif COVID. Anak-anak diperiksa, untungnya mereka itu negatif, akhirnya kita ungsikan dia ke perumahan. Nah, kita fokus ke yang kena ini. Jadi adikku yang laki, yang pertama
terdiagnosa dia positif, saya beri apple stem cell 5, biomile 3 sekali konsumsi. Malamnya minum gitu lagi, diselingi, dimasukkan di sela-sela waktu mereka minum obat. Nah, yang paling parah itu adalah mamaku. Mamaku dia usia 74 tahun. Awalnya dia terdiagnosa itu DBD, trombositnya rendah banget. Nah, saya selalu beri apple stem cell biomile, apple stem cell biomile, apple stem cell biomile. Nah, oke, ini belum Mbak Laras. Jadi saya berikan apple stem cell biomile. Nah, setelah 2 minggu itu dia kondisinya lemah banget karena mamaku nggak mau minum, nggak mau makan. Jadi kita putuskan agar dia diinfus. Nah, waktu itu kita bingung, ini infusnya di rumah sakit mana? Karena takutnya nanti digabung dengan para penderita COVID. Akhirnya saya putuskan untuk infus di kliniknya Dr. Fatma. Infus di kliniknya Dr. Fatma, karena dia 5 kali diperiksa di 3 lab, hasilnya itu non-reaktif. Jadi kita protek supaya dia terhindar dari penderita COVID. Nah, baru 1 malam saya temani mama, itu subuh-subuh jam 3 subuh dini hari itu saya muntah dan yang keluar itu adalah gumpalan darah. Saya udah langsung bilang sepertinya saya positif, mungkin karena udah terlalu capek ya, karena dari adikku itu udah 2 bulan lebih. Jadi awal yang di positif COVID itu di awal bulan Juni. Nah, pada saat saya yang positif itu di akhir Juli. Nah, mungkin udah terlalu capek ya. Nah, selama mama sakit, saya selalu kasih dia apple stem cell biomile, dan itu dia masih bisa bertahan. Dia masih bisa, namun pada saat saya positif dan saya harus isolasi mandiri, udah nggak ada yang kasih apple stem cell dan biomile. Semuanya keluarga juga khawatir banget karena yang gantikan jaga itu adikku. Nah, dokter juga udah khawatir jangan sampai ada indikasi silang, faktor silang dari diagnosa DBD dengan COVID-nya. Yang terakhir dokter cek ternyata saturasinya udah turun sampai 64, usia 74 tahun. Akhirnya dokter bilang harus pindahkan ke Siloam. Dari klinik Dr. Fatmawati dipindahkan ke Siloam. Nah, selama di Siloam itu mamaku langsung ditoraks. Kita sekeluarga waktu itu bukan dengan swab, karena waktu itu swab kan harus butuh waktu 4-5 hari baru ada hasil. Khawatirnya nanti kan terlambat pengobatannya. Akhirnya kita toraks kelihatan di paru-paru ada banyak bintik-bintik yang putih. Jadi mamaku yang tadinya dibilang hanya DBD, ternyata ada faktor silang. Isolasi mandiri, diisolasi di Siloam. Itu 1 minggu berikutnya dia di swab, 2 kali swab itu udah negatif. Mungkin Mbak Laras bisa share foto mama saya. Mbak Laras. Nah, ini foto yang sebelah kiri adalah foto mama saya pada saat dia dinyatakan sudah berhasil melewati masa kritis. Dan di sini kondisi mamaku itu udah negatif COVID. Nah, foto yang kanan adalah foto hari ini. Tadi kebetulan baru pulang, mamaku lagi duduk, dia konsumsi biomile dan apple stem cell. Memang keluarga kami itu semua berinvestasi kesehatan itu dengan produk BioGreen. Nah, makanya saya bersyukur banget saya bisa dikenalkan dengan produk BioGreen ini. Awalnya saya kena kanker dan berkat produk BioGreen, biomile, itu saya bisa clear dari kanker tanpa operasi, tanpa kemo. Dan saat keluarga saya positif COVID, kita ada 6 orang yang positif COVID, semuanya bisa menang dalam bertaruh dengan COVID ini. Padahal pada saat mama saya dirawat, itu ada satu dokter, dia usianya 50. Dan dia hanya bisa bertahan 3 hari. Akhirnya dia menyerah.
Nah, mama saya usia 74 tahun. Mama saya usianya 74 tahun dengan saturasinya tinggal 64. Semua dokter di Silom sudah prediksi mama saya hanya bisa bertahan seminggu. Tapi syukur puji Tuhan, mama saya hari ini sehat. Mama saya hari ini bisa menang melawan COVID. Nah, banyak yang bertanya pada saya, kamu kena COVID ya? Saya hanya menjawab ke mereka, harusnya kalian bertanya, apa rahasianya? Kenapa bisa menang melawan COVID? Karena selama ini saya sudah berinvestasi kesehatan dengan produk BioGreen, terutama apple stem cell dan BioMile. Nah, ini pada saat tubuh kita melemah, masih ada tabungan kesehatan dalam tubuh yang bertahan, melawan, dan akhirnya bisa menang. Nah, pada saat kita positif, kita diberi obat yang antivirus. Antivirus itu kita konsumsi itu paru-paru itu berasanya kayak terbongkar loh. Itu sakit banget paru-paru kita. Untuk ngomong pun kita nggak bisa, kita susah banget. Dan efek dari obat antivirus itu pertama adalah rambut gugur. Sekali lagi saya bilang, saya sangat bersyukur bisa dikenalkan dengan produk BioGreen, dan terima kasih sama Pak Leri yang sudah mendirikan BioGreen Science. Begitu apa yang terjadi pada keluarga saya yang sekarang rambut kita ini lagi gugurnya, akhirnya keluar lagi serum rambut generasi kedua. Jadi ini berita baik bagi para penderita, berita baik bagi para COVID survivor. Ini bisa bantu untuk menguatkan akar rambut, merevitalisasi rambut kita, dan menumbuhkan lagi, akhirnya rambutnya bisa bagus lagi kembali. Nah, banyak orang yang perkenalkan produk yang lain-lain, mereka bertanya sama saya, kenapa sampai hari ini masih bertahan di BioGreen? Karena saya bilang, karena produk BioGreen ini memberi harapan hidup baru bagi orang-orang yang punya keluhan kesehatan, dan banyak orang yang sudah menyerah, yang merasa dia udah nggak punya harapan lagi. Sama dengan COVID yang harus kita hadapi ini, banyak yang jadi parno, aduh ini gimana. Nah, tugas kita sekarang itu adalah menjalankan protokol kesehatan, dan berikutnya yang paling utama adalah membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat, membantu imun kita supaya lebih kuat, menjaga imun kita supaya lebih kuat, akhirnya pada saat harus kita berhadapan dan kita bisa menang. Karena di sini kita nggak bisa menghindar. Kita udah jaga, kita udah nggak kontak langsung, tapi kita nggak tahu di lingkungan kita. Yang OTG semuanya banyak. Intinya sekarang kita harus kuatkan imun. Jadi sekali lagi saya bilang, saya sangat berterima kasih pada BioGreen Science. Berkat produk BioGreen Science, keluarga saya bisa survive. Kita bisa menang melawan COVID. Nah teman-teman, jangan lagi menunda untuk menjaga kesehatan. Investasi kesehatan itu paling utama. Karena pada saat kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya berdoa agar kita diberi kekuatan. Namun kalau misalnya tabungan kesehatan kita sudah sangat minim atau tidak ada tabungan kesehatan, tidak ada investasi kesehatan, tubuh kita pasti makin melemah. Nah, untuk malam ini sekian testimoni dari saya. Saya kembalikan ke MC kita yang cantik. Silahkan.